Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 113. Cek kenapa juga gue kangen Mas Ubi. Belum sehari loh ini. Nanti kan ada waktunya gue. Lihat Mas Ubi. Mungkin maghrib saat dia jadi imam atau mengisi kajian di musola. Bukan hanya itu sebenarnya, Yulia juga merindukan sentuhan suaminya. Bagaimana ketika dia memeluknya, menciumnya dan memanjakannya. Hatinya tidak dipungkiri dia begitu terikat dengan suaminya dan tidak bisa jauh darinya. Pergi ke kamar mandi khusus santriwati, namun saat di depan gerbang asrama Yulia salah fokus pada satu mangga yang terlihat sudah matang di pohon yang tidak terlalu tinggi. Gila, mangganya udah matang itu. Kulitnya pun warna kekuningan bukannya hijau. Kalau makan langsung pasti segar plus nikmat tiada taraf. Yulia tanpa sadar mengelus perutnya. Dia ingin tapi tidak ada orang yang bisa diajak untuk membantunya mengambil mangga matang tersebut. Gue gak mungkin ingkar janji lagi sama Mas Ubi. Gue gak mau membuat dia kecewa lagi. Tapi keinginannya memakan mangga yang sudah terlihat matang lebih mendominasi daripada sebelumnya. Entah kenapa ia benar-benar ingin mengetik mangga dengan kulitnya yang sudah berwarna kekuningan itu. Pada akhirnya Yulia meletakkan handuk dan juga alat mandinya ke tanah, lalu dia bersiap-siap untuk naik. Lo lagi apa Yulia? Namun baru saja kakinya ingin naik tiba-tiba Zayan dan dua temannya datang. Cek, jangan ganggu gue. Sana pergi kalian. Gue mau manjat pohon mangga ini tahu, kayak monyet. Celetuk Zayan membuat Yulia tentu saja tak terima. Maksud lo apa Zai? Zayan berlindung di belakang tubuh Baya saat teman perempuannya itu mendekatinya. Canda elah. Gue gak suka dibercandain. Mau gue seriusin hem? Baya dan Rion seketika berdeham keras. Zai sadar woi Yulia itu istrinya Ustadz kita. Sahut Baya. Iya nih si Zai. Kalau tahu kamu godain Yulia bisa-bisa kena ulti sama Ustadz Ikram. Beliau kan bakalan jadi galak kalau istrinya digodain sama pria lain. Cih, gue udah punya Mas Ubi. Ora sudi gue diseriusin sama cowok nyebelin kayak lo Zai. Amit-amit dah. Yulia menyahut dengan nada pedasnya. Sakit banget hati gue ditolak anjir. Tapi gak papalah, lo juga bukan tipe gue. Bisa pergi. Gue keganggu sama kalian bertiga terutama lo Zai. Dasar para manusia tukang nganggu. Entah kenapa juga ia bertingkah seperti ini pada Zayan. Ia tidak suka melihat wajah temannya itu. Membuatnya mual saja. Padahal biasanya ia tidak seperti ini walaupun Zayan menyebalkan padanya. Zai, sebaiknya kita pergi. Tadi kan kita disuruh sama Ustadz Yahya buat ambil beras di gudang karena stok di dapur habis, ujar Rion menarik-narik ujung kokok pria itu. Iya Zai, kalau kita terus di sini buang-buang waktu, nanti bisa-bisa kita kena marah lagi. Sahut Baya ikut menarik sarung yang Zayan kenakan. Kalian gila. Anjir, gue gak pakai kaos sama sempak. Jangan tarik pakaian gue. Kalau gak mau ikut berdua tarik ayo jalan. Sahut Baya. Terpaksa Zayan mengangguk lalu melambaikan tangannya pada Yulia yang memasang wajah jijik padanya. Dia tertawa akan ekspresi temannya itu. Zayan kayak orang stres. Mungkin karena hafalan kitabnya banyak jadi rada miring. Celetuknya. Yulia mulai naik ke pohon mangga tersebut. Ini pertama kalinya ia seingin ini untuk memakan buah mangga yang sudah matang langsung dari pohon. Ia harus mendapatkan mangga matang itu apapun yang terjadi. Pohon mangga yang Yulia taiki lumayan tinggi, tidak setinggi di rumahnya. Banyak dedaunan dan buahnya yang begitu lebat. Duduk di batang pohon yang dahannya besar, Yulia mulai memetika mangga dengan kulit buahnya yang sudah berwarna kuning.
Matanya penuh binar dan air liur yang sudah ingin keluar. Kalau gue gak petik nih buah secepatnya pasti udah dimakan sama Kalong. Tapi untungnya nih buah maunya dimakan sama gue. Kalongnya menangis di pojok pohon karena jatah mangga matang gue ambil hehehe. Yulia cekikikan sendiri dengan perasaan penuh bahagia. Ditemani angin yang datang membuat kerudungnya berterbangan mengikuti arah angin. Tangannya yang memegang buah mangga yang sudah mata itu mulai menggosokkan ke pakaiannya agar bersih lalu mulai melahapnya dengan rakus. Nikmat manakah yang kau dustakan? Ternyata benar daging buahnya begitu nikmat. Manis dan asam bercampur menjadi satu. Yulia tidak bisa turun begitu saja sampai mangga yang dia makan habis. Naam Pak Agus. Nanti malam saya akan hubungi Bapak terkait lebih lanjut masalah donasi yang Bapak akan berikan ke pesantren Ar-Rahman. Suara yang begitu familiar membuat Yulia menatap ke bawah. Bibirnya tersenyum melihat kakak iparnya yang tengah berbicara dengan ponselnya juga menggendong Unaya di punggungnya. Shoot, Unaya, panggilnya melemparkan kulit mangga tepat di kepala anak dari Gus Hilmi, anak perempuan yang memakai kerudung putih yang kini tengah mengemut dot itu. Menatap ke atas, lalu mata bulatnya berbinar. Hua Mbak cantik. Yulia melambaikan tangannya pada keponakan suaminya itu. Nak ikut. Nak naik juga. Seru Unaya mengangkat kedua tangannya ke atas, dia hampir jatuh untung saja Gus Hilmi memegang punggung putrinya. Sayang kenapa kamu gak bisa diam hem? Mau ikut Mbak cantik ke atas, Abi? Seru Unaya menunjukkan jari kecilnya ke atas pohon. Yulia menyengir, kembali melambaikan tangannya pada kakak iparnya dengan wajah tanpa dosa sama sekali. Hai kakak ipar tampanku. Ya Rab, Yulia kenapa kamu ada di sana? Teriak Gus Hilmi begitu terkejut sampai-sampai dia hampir terjungkal. Untung saja bisa menahan tubuhnya karena Unaya ada dalam gendongannya. Ikram pulang ke rumahnya yang kini terlihat sepi. Tidak ada lagi rengekan, teriakan dan juga tingkah istrinya yang menguji kesabarannya. Sepi dan senyap, itulah yang sekarang dapat ia rasakan. Ikram merindukan istri barbarnya itu. Walaupun istri saya banyak tingkah tapi rumah sepi kalau gak ada dia, gumamnya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Menggosokkan rambutnya yang basah dengan handuk, lalu mulai memakai koko putih dan sarung batik kotak-kotak berwarna hitam. Kring. Alis tebalnya mengernyit saat mendapati pesan dari abangnya. Padahal baru beberapa menit lalu mereka bertemu di dalam. Kenapa juga nanya saya di mana? Jelas di rumah memangnya di mana lagi? Ikram membalas, tak lama kemudian abangnya itu mengirimkan sebuah foto yang membuat matanya melebar sempurna. Terlihat foto istrinya tengah memanjat pohon mangga. Astagfirullahaladzim, Yulia, desisnya mengeratkan ponselnya saat tahu sekarang istrinya lagi-lagi melanggar janjinya. Kenapa kamu masih naik pohon mangga? Apa yang sebenarnya ada dipikirkan kamu? Kenapa terus melanggar perintah Mas? Masih dengan kondisi rambut yang acak-acakan dan basah, Ikram berlari keluar dari rumahnya menuju ke pesantren. Dia tidak peduli kancing bajunya yang belum dikancingi. Bahkan sarungnya belum dia lilit dengan benar saking paniknya melihat abangnya mengirimkan foto istrinya tengah naik ke atas pohon mangga. Tapi tenang saja, Ikram masih memakai celana panjang hitamnya. Jangan turun sekarang. Jika kamu jatuh gimana Dik Yulia? Tetap di sana. Jangan bergerak sedikit pun. Itu suara Bang Hilmi, membuat Ikram semakin mempercepat langkah kakinya mendekat. Asal suara. Napasnya terengah-engah, keringat sebiji jagung mulai muncul di kening dan lehernya. Padahal dia baru saja mandi.
Tubuhnya gerah kembali bahkan kini terasa panas karena ulah istrinya yang lagi-lagi melanggar. Terlihat para santriwati berkumpul di depan asrama, begitu juga dengan santri putra di depan pembatas asrama mereka. Tidak hanya itu saja, para ustadz dan ustazah pun melihat ke atas pohon, di mana Yulia masih duduk di batang pohon dengan raut wajah bingungnya. Yulia terlihat ingin turun tapi dia lagi-lagi urungkan saat Gus Hilmi berteriak, memerintahkannya untuk diam di tempat. Yulia mau tak mau patuh. Dan kini menikmati mangga muda yang baru saja dia petik. Karena mangga yang matang tadi sudah dia habiskan. Kenapa juga semua orang berkumpul di bawah? Kayak dibagi sembako aja, gumamnya menatap ke bawah, lalu matanya membulat saat menangkap sosok pria bertubuh tinggi yang berlari mendekati. Itu suaminya. Gawat. Yulia, sudah saya katakan jangan turun. Nanti kamu jatuh bagaimana? Teriak Gus Hilmi ketar-ketir. Sedangkan para santri hanya bisa menatap khawatir ke atas, begitu juga Hawa dan ketiga temannya yang melihatnya. Iya, Yulia tetap di sana. Jika kamu terpeleset bisa bahaya, sahut Maryam. Cek mereka kenapa sih? Padahal mereka tahu gue sering manjat pohon. Kenapa juga sekarang jadi berlebihan? Kayak gue anak kecil yang pertama kalinya manjat pohon tah. Yulia terkesiap saat nada tinggi dari Ustadz Ikram mulai terdengar. Dia sampai memegangi batang pohon takut jatuh seperti saat naik ke pohon mangga di rumahnya. Bisa-bisanya kamu manjat pohon lagi. Apa kamu benar-benar ingin mas hukum? Hah? Ya, maafkan aku Mas Ubi. Gak ada orang buat aku minta tolong buat manjat tadi. Jadi aku manjat sendiri karena mau mangga yang udah matang, takut keburu dibawa sama kalong. Nih, aku baru 5 kali gigit mangga kedua namun masih muda, mau gak? Yulia malah menawarkan mangganya yang sudah dia makan tinggal sisa setengah. Semua para santri menahan tawa sekaligus ngeri karena Yulia tidak ada takut-takutnya. Pada Ustadz Ikram yang kini wajahnya memerah. Mereka tahu Ustadz mereka sedang marah. Yulia, kamu benar-benar. Kedua mata Ikram terpejam, menahan diri untuk tidak mengeluarkan amarahnya. Dia harus membantu istrinya turun agar istrinya dan kandungannya baik-baik aja. Membuang sarungnya dan hanya menyisakan celana panjang hitam, Ikram mulai naik ke atas pohon untuk membantu istrinya turun. Dan dia tidak sadar jika dirinya tidak bisa turun jika sudah naik ke atas pohon. Sore ini citra Ikram yang selama ini telah dia bangun hilang sudah di depan mata para santrinya dan para ustadz juga ustazah karena dirinya yang kini ketakutan tidak bisa turun dari pohon karena ulah istrinya sendiri. Yulia hanya bisa menggeleng tanpa dosa melihat tingkah suaminya yang ketakutan. Lalu dia mengusap wajahnya sesaat. Lihat di sini siapa yang butuh bantuan coba. Spoiler bab 74. Wih, mobil siapa itu yang datang ke pesantren kita? Seru salah satu santriwati. Menunjuk-nunjuk sebuah mobil putih yang baru saja berhenti di depan dalam. Itu mobil dari keluarga pesantren Al-Fatih yang ada di Jawa Tengah. Masya Allah, lihat Ning Farah cantik pisan euy. Udah lama banget aku gak lihat dia, sekarang udah dewasa dan juga makin cantik berkali-kali lipat. Dulu Ning Farah pernah dijodohkan sama Ustadz Ikram waktu belajar di Kairo, kan? Tanya salah seorang santriwati. Iya. Ngomong-ngomong, kenapa ya keluarga Ning Farah datang ke pesantren kita? Tanya santri lainnya. Ya Allah, Ning Farah cantik banget. Gak ada tandingannya. Masya Allah, bidadari dunia. Istri Ustadz Ikram kalah deh kalau disandingin sama Ning Farah. Sergah santri lain dengan penuh semangat. Jelas, Ning Farah itu atitudenya baik banget, kayak Ning Wardah.
Gak kayak Yulia yang gak mencerminkan istri seorang Ustadz Ikram gitu. Tambah santri lain dengan setuju. Perempuan yang memakai gamis masih dia dililit sebatas pinggang hingga celana panjangnya terlihat itu kini bibirnya menekuk. Kemudian menatap ke atas di mana suaminya tengah dibantu turun oleh Gus Hilmi dari atas pohon mangga. Pasti ustadznya itu akan marah lagi padanya. Mau bagaimana lagi ia terpaksa manjat pohon karena keinginan besarnya untuk memakan mangga matang mendominasi. Kalian semua bubar. Azan maghrib bentar lagi akan berkumandang. Teriak Kang Abdul membuat kerumunan di pembatas asrama seketika pergi dengan tawa yang mereka tahan. Sejak tadi, bagaimana mereka tidak tertawa? Ini momen langka bagi mereka selama di pesantren. Ustadz dingin mereka ternyata bisa memanjat tapi tidak bisa turun. Itu hal yang membuat perut mereka geli. Ingin tertawa kencang-kencangnya tapi mereka memiliki adab pada gurunya. Bisa-bisa kena taksir bisa berabe nanti. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Gus Hilmi menatap khawatir pada adik iparnya yang begitu nakal. Yulia mengangguk polos sambil menggigit mangga muda di tangannya. Lalu membuka lilitan gamisnya pada pinggangnya saat sadar tatapan tajam bagaikan laser suaminya berikan padanya. Kang Abdul, besok pagi tolong tebang semua pohon mangga dan pohon rambutan yang ada di wilayah pesantren, perintah Ustadz Ikram. Padahal dia sempat menolak usulan dari Abi dan abangnya. Semua Ustadz Ikram. Iya semua. Apapun pohon yang dahannya tinggi semua tebang. Nanti bisa dibantu sama para santri putra. Buah-buahnya bagikan pada semua orang. Atau kalian jual ke pasar. Walaupun bingung dan syok Kang Abdul mengangguk. Yulia. Tentu saja dia tidak terima. Berarti jika pohon ditebang semua ia tidak bisa memakan buah-buahan gratis di pesantren lagi dan juga manjat pohon. Pohon itu seperti Indomie. Ia tidak bisa hidup tanpa ada keduanya. Mas Ubi, baru saja ingin protes suaminya itu sudah kembali menatapnya tajam membuatnya menunduk sambil meringis. Mata tajamnya itu seram, mengalahkan ayahnya ketika pernah memarahinya. Ustazah Zahra, tolong bawa Yulia ke asramanya. Tapi aku mau mandi Mas Ubi. Pria yang memakai koko putih dengan satu kancing yang masih terbuka itu mengabaikan perkataan istrinya. Ustazah Zahra bisa bantu Yulia kan? Perempuan yang memakai abaya hitam itu mengganggu kaku. Bisa Ustadz. Ayo Yulia. Kalau kamu mau ke kamar mandi bisa Ustazah antar. Yulia menghentak-hentakkan kakinya. Suaminya bersikap tidak peduli padanya. Ia kesal walaupun ia sadar semua salahnya. Maaf aku salah, Mas Ubi. Tapi aku gak bisa menahan diri untuk mengabaikan makanan kesukaanku. Dengan mengambil resiko besar seperti memanjat pohon. Jangan lupakan kamu melanggar peraturan yang sudah kita sepakati. Kalau gitu aku minta maaf. Terus aja minta maaf. Maaf memang mudah untuk dikatakan. Tapi kamu terus saja melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi. Kamu tidak ada jera sama sekali, Yulia. Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam, dia mendadak gelisah apalagi nada dingin serta ekspresi suaminya yang berubah padanya. Oke, suaminya sudah kehabisan batas kesabaran padanya. Tapi memang semua salahnya. Ia tidak bisa menahan dirinya jika berkaitan dengan makanan kesukaannya. Saya harus pulang karena rumah dan pagar tidak saya kunci gara-gara mendengar istri nakal saya melanggar peraturan yang saya buat. Assalamualaikum. Ikram pergi sambil membetulkan sarungnya yang kembali metorot. Untung saja dia memakai celana panjang membuat area terlarang yang hanya istrinya saja boleh lihat, tidak terlihat oleh orang lain. Bagaimana jika ia tidak sadar memakai celana coba? Harga dirinya sudah pasti akan hilang. Walaupun kini citranya pun sudah hilang di hadapan para santrinya.
Mereka semua sekarang tahu jika ia tidak bisa turun dari atas pohon. Padahal selama ini ia mati-matian untuk menyembunyikannya. Dasar istri nakal, desis Ikram menutup setengah wajahnya, menatap ke belakang di mana istrinya mulai pergi sambil memegang handuk dan alat mandinya. Kita lihat sejauh mana pelanggaran yang tidak kamu patuhi Zaujati. Kamu lagi-lagi tidak taat pada suamimu. Suaminya benar-benar bersikap dingin padanya. Padahal hanya masalah manjat pohon, memangnya kenapa? Ia bukan anak kecil yang bisa dengan mudah jatuh. Ia adalah seorang profesional manjat pohon dari kecil. Dan lihatlah sekarang, ceramah singkat yang dibahas oleh Ustadz Ikram seperti menyindirnya dan itu membuat hatinya tertohok. Suaminya benar-benar. Jika saja tidak ada orang, ia sudah berlari lalu meninju perutnya atau wajahnya yang datar itu, lalu berteriak. Apa kamu sudah gila mengabaikan istri cantikmu ini, Mas Udi? Tidak. Mungkin suaminya akan balas meneriakinya seperti ini. Kamu yang gila karena tidak menuruti semua perintah Mas. Yulia menggeleng berusaha untuk menghilangkan pikiran anehnya yang mulai datang. Lah harus fokus mendengar ceramah singkat dari suaminya yang berada di barisan paling depan. Dan termasuk kewajiban seorang istri kepada suami adalah mentaati suami di dalam hal-hal yang baik dan tidak mentaatinya di dalam hal-hal yang maksiat, jelas Ikram sambil menatap seorang perempuan yang berada di barisan para santri paling depan bersama teman-temannya.